Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua tentunya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini, melalui dari segi market cap terlebih dahulu teman-teman ya, dia mengalami recover sebesar 1,32%, tepatnya berada di area 2,47 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin dominance masih kuat ya di area 54,2%-an. Fair and Greed Index teman-teman ya, dia berada di range 58, dan volume ya secara overallnya secara keseluruhan turun nih sekitar 4,79%. Sedangkan kalau kita melihat untuk parameter harga daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya, Bitcoin itu berada di area 68.100. Oke, mencoba untuk recover nih dalam 24 jam terakhir sekitar 0,84%. Cuman dalam 7 hari terakhir masih dalam kondisi minus sebesar 4,33%. Dan tentunya pergerakan daripada altcoin teman-teman ya, udah ada beberapa altcoin yang mencoba untuk recover seperti Ethereum, BNB, Solana, ini udah menunjukkan perform yang cukup positif. XRP, Dogecoin juga menunjukkan tanda-tanda perform yang cukup positif teman-teman, apalagi Toncoin sekitar 9,19%, Cardano, Avalanche, Shiba Inu ya, terus di sini ada Polkadot, Chainlink, ada Bitcoin Cash. Ini mayoritas lah kalau kita lihat hari ini teman-teman ya, keadaan dari sektor kripto ini cukup positif ya, karena memang kalau kita persentasekan sekitar 80% teman-teman ya, altcoin ini udah mulai mencoba untuk recover gitu ya kan, meskipun ada sekitar persentase 20% dalam kondisi bearish. Nah, kali ini teman-teman ada hal yang cukup menarik teman-teman, yang notabene hal ini bakal membawa ledakan yang luar biasa untuk Shiba Inu teman-teman. Saya yakin ya, saya berani jamin, dimana kalau memang benar-benar ini ter-approve teman-teman, ini benar-benar ter-ACC gitu ya, bisa terjadi, maka Shiba Inu ini potensi untuk kill 1 sampai 20 itu sangat-sangat possible teman-teman. Oke, apa? Langsung kita bahas. Nah, dimana dikutip dari investing.com teman-teman ya, petisi ini, ada petisi nih ETF daripada Shiba Inu. Nah, mencapai 10.000 tanda tangan. Apa selanjutnya? Oke. Jadi memang ya kan, rumor-rumor tentang ETF ya, setelah mencuat tanda-tanda approvementnya ETF-nya Ethereum teman-teman ya, habis itu keluarlah ya naratif-naratif tentang ETF-nya Cardano ya kan, XRP, Solana kayak gitu teman-teman ya, yang notabene itu akan menjadi the next ETF berikutnya gitu ya. Dan setelah itu muncullah naratif baru tentang ETF Shiba Inu. Nah, kalau ini benar ter-approve teman-teman, yang seperti saya bilang di awal ya, mungkin kalau kill 1 sampai 20 possible gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bersama-sama ya, proposal for an Shiba Inu SHIB ETF Grayscale Investment. Mantap jiwa ya. Jadi di sini blockchain media dengan persetujuan ETF Ethereum Spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC, di mana komunitas Shiba Inu semakin insentif dalam upaya untuk mendapatkan ETF serupa untuk Shiba. Perkembangan terbaru dalam upaya ini adalah petisi yang berkembang pesat mendesak Grayscale, penerbit ETF kripto terkemuka, untuk meluncurkan ETF token meme tersebut teman-teman ya. Nah, petisi ETF Shiba Inu melewati 10.000 tanda tangan, di mana Bitcoin melaporkan bahwa komunitas Shiba Inu berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 tanda tangan. Untuk petisi di Chark.org ya, mengajukan kepada CEO Grayscale Michael Sonetchin untuk mempertimbangkan peluncuran ETF Shiba. Petisi ini menyoroti beberapa alasan utama mengapa ETF Shiba Inu akan menguatkan ya kan. Nah, salah satu justifikasi utama yang disajikan dalam petisi adalah tren pasar yang menunjukkan meningkatnya popularitas daripada Shiba Inu. Menurut petisi, Shiba Inu telah muncul sebagai kripto favorit kedua di Amerika Serikat, bahkan melampaui Ethereum yang sudah mendapatkan persetujuan daripada SEC untuk ETF-nya. Minat yang semakin besar pada Shiba ini menunjukkan potensi permintaan pasar untuk ETF khususnya ya. Nah, aksesibilitas dan exposure investasi yang ditingkatkan. Poin penting lainnya adalah aksesibilitas yang ditingkatkan dan exposure investasi yang akan disediakan oleh ETF Shiba.
ETF akan menyederhanakan proses investasi untuk apa? Audiens yang lebih luas, menghilangkan kebutuhan untuk pengaturan dompet yang rumit dan pembeli langsung. Kemudian akses yang meningkat ini dapat menarik lebih banyak investor ke ekosistem daripada Shiba Inu, lebih meningkatkan adopsi dan kehadiran pasarnya. Petisi juga menekankan kepatuhan Shiba Inu terhadap standar regulasi dan fitur keamanannya. Karena Shiba dibangun di atas blockchain Ethereum yang telah lulus uji Howey, ia tidak menganggap sebagai sekuritas di bawah hukum Amerika Serikat. Kepatuhan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor mengetahui bahwa aset tersebut mematuhi peraturan yang ada. Mantap jiwa gitu ya kan. Nah, jadi kepemimpinan di ruang kripto ya kan, pertumbuhan cepat Shiba Inu dan dukungan komunitas yang kuat sejak awal pada tahun 2020 ya juga disorot. Petisi mencatat bahwa Shiba saat ini adalah kripto terbesar ke-11 dan memiliki salah satu komunitas paling kuat di ruang kripto. Kepemimpinan dan dukungan kuat ini bisa menjadi faktor signifikan dalam kesuksesan ETF Shiba ya, potensial teman-teman ya. Awalnya dibuat pada Februari 2024, petisi ini mengalami awal yang lambat tetapi mendapatkan momentum yang signifikan setelah persetujuan Ethereum Spot ETF-nya ya. Jadi ini sumbernya dari Chain.org teman-teman ya. Saat ini petisi tersebut hampir mencapai 10.700 tanda tangan dengan lebih dari 370 tanda tangan baru yang ditambahkan hanya dalam 24 jam terakhir. Lonjakan dukungan ini menggarisbawahi meningkatnya kegembiraan dan permintaan untuk ETF Shiba Inu. Nah, kini petisi itu bertujuan untuk apa? Mencapai target berikutnya yaitu di area 15.000 tanda tangan. Namun belum ada tanggapan dari Grayscale atau CEO Michael Sonation, teman-teman ya. Semoga nanti ketika sudah menyentuh di area 15.000 tanda tangan ya bisa dapat tanggapan-tanggapan lah dari Grayscale. Nah, sementara itu ada spekulasi bahwa kripto lain seperti XRP dan Solana mungkin akan menjadi yang berikutnya untuk persetujuan ETF dari regulator. Mari kita saksikan. Nah, memang naratif dari XRP dan Solana teman-teman yang rumornya sih mungkin di tahun 2025 ya, karena tahun 2024 ini mungkin tahunnya daripada Ethereum dan ekosistem Ethereum. Mungkin tahun depan bisa ke Solana dan XRP ya untuk mendongkrak ekosistem daripada XRP dan Solana juga gitu ya. Nah, mungkin ini ya teman-teman sedikit informasi tentang Shiba Inu kali ini, update yang cukup menarik sebenarnya. Walaupun ya persentase akan mendapatkan ETF daripada Shiba Inu teman-teman ya itu ya bisa dikatakan 50/50 ya. Tapi nggak ada salahnya kalau dicoba gitu teman-teman ya. Semisal ini tembus maka ya kita akan melihat kinerja yang cukup mantap jiwa dari sektor meme terutama Shiba Inu yang notabene ini akan menjadi sejarah baru dari sektor meme yang masuk dalam sektor ETF. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat dan salam cuan.